selamanya kan ku cinta. Kami mengucap syukur pagi hari ini kepada Tuhan yang memberi kami kesempatan kembali untuk bersama-sama boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu adalah sukacita bagi kami. Dunia tidak bisa memberikan ini dan kami hanya dapatkan waktu kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami sebentar boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Nasihati kami Tuhan, tegurlah kami dan bongkarlah hal-hal yang masih salah dalam diri kami umat-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberikan kepada kami hikmat, kekuatan, dan tuntunan untuk kami bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan, kekuatan kami terbatas, kemampuan kami tidak seberapa, masalah yang ada bahkan mungkin terlalu berat untuk kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan masih ada bagi kami. Hikmat dan tuntunan-Mu itulah harapan kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu, biarlah kami pulang dengan sukacita yang baru dan pengharapan yang kembali hidup di hati setiap kami. Urapi dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya mari bersama katakan amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mari kita mau belajar kembali dari firman Tuhan. Jangan cuma datang hanya untuk menikmati hadirat yang memberi kita sukacita dan kebahagiaan, tapi kita juga mau datang untuk menikmati kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Meskipun kadang kehendaknya bertentangan dengan kehendak kita. Ya, kadang kehendaknya justru memberikan rasa tidak nyaman bagi kita. Tetapi saya mau ajak kita untuk tetap mau menerima apapun yang Tuhan mau sampaikan dari firman-Nya. Nah, saya mau ajak kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Dua ayat yang kalau kita baca sekilas, akan sangat bertolak belakang dengan logika dan perasaan kita. Ya, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan 3, saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ayat 2 ini jelas nggak masuk logika ya. Kita jatuh dalam pencobaan kok Yakobus meminta agar kita menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Lalu ayat 3 dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, apakah Yakobus sedang mengejek kita, orang-orang yang mungkin sedang jatuh dalam pencobaan? Yakobus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen pada zaman itu yang memang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Ada penganiayaan, ya, ada ketidakadilan, ada berbagai macam penderitaan, kesulitan yang harus dihadapi oleh jemaat Tuhan pada zaman itu. Nah, dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan itu, Yakobus meminta agar semua yang gak enak itu jangan dianggap sebagai sebuah kerugian, jangan dianggap sebagai sebuah kesialan atau ketidakberuntungan, tapi Yakobus meminta agar mereka menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, jelas ini nggak gampang, karena bertolak belakang dengan perasaan dan logika kita. Bagaimana mungkin pencobaan dihubungkan dengan kebahagiaan? Kebahagiaan kan biasanya dihubungkan dengan
yang namanya sukses, keberhasilan, baru itu terhubung dengan kebahagiaan. Berkat, mujizat, ya, kelimpahan, baru itu semua terhubung dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, bagaimana mungkin penderitaan dihubungkan dengan kebahagiaan? Nah, saudara, apakah Yakobus sedang mempermainkan orang-orang Kristen pada zaman itu? Sehingga dia berkata, selamat ya dengan penderitaanmu. Saya rasa nggak ada kan kita yang mengucapkan selamat kepada orang yang menderita. Ya, nggak ada di antara kita yang berani-berani, kecuali kita nggak normal begitu ya. Nggak ada kita yang tega bahkan berkata congratulations for your suffering. Biasanya kita congratulations for your wedding anniversary, ya, for your new business dan sebagainya. Baru kita ucapkan congratulations. Tapi dalam ayat ini Yakobus seolah-olah mengucapkan congratulations untuk penderitaan, kesulitan, dan persoalan yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Apakah Yakobus sedang menghina mereka, merendahkan dan mengejek mereka? Enggak. Ya, coba mari kita izinkan Roh Kudus menjelaskan konteks ayat ini ya. Nah, saudara, Yakobus berkata ayat yang ketiga bahwa ujian itu menghasilkan, enggak merugikan. Makanya Yakobus mengajak mereka menganggap itu sebagai kebahagiaan, karena ayat 3 dijelaskan bahwa itu akan menghasilkan ketekunan. Ya, saudaraku, anggaplah. Anggaplah itu berarti pandanglah atau apa ya? Kita membangun kesadaran atau membangun pengertian bahwa yang namanya penderitaan tuh nggak selalu merugikan, tapi justru bisa menghasilkan sesuatu. Sekalipun yang namanya penderitaan tuh nggak enak, ya kalau pakai perasaan pasti nggak menyenangkan. Nah, berhala kita adalah kenyamanan. Setuju atau nggak setuju? Saya mau berani katakan bahwa tanpa kita sadari, kita sudah memberhalakan yang namanya kenyamanan. Bagi kita itu nomor satu. Makanya kita membuat planning, kita merencanakan banyak hal, ya dalam bisnis, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Kenapa kita merencanakan dan membuat planning? Supaya semuanya terjadi seperti yang kita mau. Karena kita nggak mau yang namanya kesusahan. Makanya ayat ini semakin kontradiksi. Kita nggak mungkin bisa menganggap sebagai kebahagiaan ketika ada penderitaan. Karena buat kita kenyamanan itu nomor satu. Nah, di sini Yakobus ingin mengajak kita ketika kamu menghadapi penderitaan, mari bangun anggapan, bangun satu cara pandang, bangun satu pemahaman bahwa itu bukan kerugian. Saudara mungkin berkata, gimana bisa? Kalau mau fair, bisa saja. Contoh ya, contoh dalam hal-hal beberapa bidang tertentu. Saudara yang sport enthusiast, artinya orang-orang yang antusias sekali dengan yang namanya olahraga, saudara berani kan bangun pagi subuh-subuh, itu penderitaan kan? Sementara harusnya kita bisa tidur dengan lelap sampai matahari terbit, tapi kita berani membuat diri kita menderita bangun lebih pagi, ya untuk berolahraga, jogging, sepeda dan sebagainya. Atau saudara yang nge-gym, kenapa saudara berani ngos-ngosan, berkeringat, capek, lelah, bahkan mungkin menahan lapar, itu penderitaan kan? Tapi bagi orang yang memang hobi olahraga, itu kebahagiaan saudara. Tapi bagi yang nggak ngerti olahraga, anggapannya berbeda. Aduh ngapain sih ngoyo begitu? Ngapain sih yang berat-berat kok diangkat? Ngapain kamu mau ngos-ngosan? Ngapain kamu harus bangun pagi-pagi?
Bagi orang yang tidak mengerti olahraga, itu adalah penderitaan dan kerugian. Tapi bagi orang yang pengertiannya sudah baik tentang manfaat olahraga, memang sekalipun itu menderita, tapi itu adalah kebahagiaan. Saya sering lihat tuh orang yang berkeringat tapi mukanya happy-nya minta ampun. Gara-gara berkeringat. Sementara ada yang berkeringat justru mukanya kecewa karena kepanasan. Atau dalam hal, ada orang-orang yang begitu rupa menjaga makanan karena mereka mengatur pola diet yang bagus begitu ya. Yang enak-enak mereka nggak mau makan, yang manis, yang lezat, yang praktis, yang serba cepat, instan, mereka nggak mau sentuh, nggak mau makan. Padahal itu enak. Ya, sampai ada orang bilang, ngapain sih kamu menyengsarakan diri seperti itu? Lah buat mereka nggak sengsara itu. Artinya itu kebahagiaan buat mereka. Karena mereka tahu hasil apa yang mereka akan dapatkan. Bagi yang berani capek-capek olahraga, mereka sudah terbayang hasilnya tubuh mereka akan sehat. Bagi mereka yang diet, ya sekalipun nggak enak, tapi sudah terbayang apa yang akan mereka dapatkan, yaitu tubuh yang sehat. Dulu anak saya waktu masih kecil, saya pernah ajarin dia makan paria, saudaraku ya. Kalau makan bakso tahu siomay itu saya berapa kali tawarin, nih coba yang ini, sehat. Begitu dia coba, apa enaknya ini? Ya memang gak enak. Papa gak bilang ini enak loh, Papa bilang ini sehat. Nah anak kecil, anggapannya atau cara berpikirnya belum nyampe ke situ. Lalu dia tambah heran lagi waktu saya makan banyak parea. Lalu anak saya bilang begini, emang di mulut papa manis itu? Loh yang enggak. Ya, di mulut papa juga sama pahitnya. Cuma papa makan parea ini tidak hanya dengan taste, tapi dengan understanding. Papa makan ini dengan pemahaman, dengan anggapan bahwa ini akan menghasilkan kesehatan di kemudian hari. Nah saudara, mari dalam hidup kita, ya apapun yang kita alami jangan cuma lihat pada saat itu saja. Ya, lihatlah akibatnya di depan tuh bagaimana. Kalau itu mengakibatkan sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana, ya maka jangan anggap yang gak enak itu sebuah kerugian. Kalau kita sudah membayangkan hasilnya akan seperti itu. Ya, saudaraku, fokus kepada hasilnya, bukan pada prosesnya. Nah, Yakobus meminta kita ya untuk fokus kepada hasilnya. Contoh ya, saudara lihat kotoran hewan. Kotoran hewan. Bagi orang yang nggak ngerti, itu dianggap sampah yang menjijikan dan harus dibuang. Tapi bagi orang yang ngerti pertanian, ngerti agro, bisnis gitu ya, maka kotoran itu adalah sesuatu yang berguna, pupuk. Objeknya sama, tapi ketika cara pandangnya berbeda, akan menumbuhkan sikap yang berbeda. Nah saudara, Yakobus ingin mengajak kita hadapi persoalan tidak hanya dengan perasaan, tapi dengan understanding. Anggapan itu adalah sebuah paradigma, cara pandang, pengertian, pemahaman. Ya saudaraku, kalau hanya dengan perasaan kita pasti akan kecewa menghadapi kehidupan yang semakin berat ini. Tapi kalau kita sadar dengan pengertian yang lebih dewasa, maka kita akan bersyukur. Dengan penderitaan ini saya akan belajar sesuatu yang baru. Dengan penderitaan ini saya akan lebih berhikmat di kemudian hari. Beberapa tahun yang lalu ketika merek Honda mendapat penghargaan karena menjadi merek otomotif nomor 1 di Amerika. Bayangkan Amerika bukan pasar yang mudah untuk otomotif ya, karena merek-merek Amerika sudah banyak di sana. Tapi satu saat ada momen di mana Honda nomor 1 di situ, penjualannya paling tinggi.
lalu dapat penghargaan. Nah lalu tim manajemen yang ada dalam acara penghargaan tersebut mengutip statement dari pendiri Honda yang namanya Shuichiro Honda, ya, sebuah kalimat yang terkenal yang sangat dipahami oleh semua karyawan Honda, dikatakan begini, jangan lihat Honda yang sudah besar hari ini dari satu sisi saja. Honda yang besar hari ini itu ada karena Honda yang banyak bergumul di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kalian iri dengan keberhasilan Honda hari ini, kalian juga harus iri dan mau dengan penderitaan Honda di tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi saudara, artinya apa? Mereka tidak pernah menyesali tahun-tahun yang sulit yang pernah dilewati oleh perusahaan mereka. Mereka tidak pernah menganggap itu sebagai kesia-siaan dan kemalangan. Mereka sadari justru itulah yang membuat Honda sebesar ini pada hari ini. Nah saudara lihat ya, cara seperti itulah yang Yakobus ingin agar kita bisa membangunnya dalam hidup kita. Anggaplah, ya, jangan cuma main perasaan, tapi ayo pandanglah, mengertilah gitu ya, bahwa pencobaan itu justru akan memberikan kebahagiaan karena itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Nah, dikatakan ya, saya ulangi kembali ke Yakobus 1 ayat 2, tolong ditampilkan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila, ya, jadi jangan sengaja-sengaja, bukan berarti lalu kita cari-cari pencobaan. Ya, apabila, when you fail in the temptation. Artinya satu saat kamu akan jatuh dalam pencobaan. Ya, mau kita suka atau enggak suka, semua orang punya pencobaannya masing-masing. Semua orang punya waktunya masing-masing untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Jadi hari ini saudara jangan berpikir ya karena saya kurang enggak sepinter yang lain, makanya saya punya masalah. Orang pinter juga punya masalah nantinya. Ya, selaku orang yang punya banyak kelebihan juga saatnya akan tiba, mereka juga punya masalah. Nah, ketika itu terjadi, mari hadapi dengan satu understanding yang baik. Daud berkata, tertindas itu baik bagiku. Wah, ini kalau main perasaan, nggak akan bisa ngomong seperti itu, saudara. Ya, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar jalan-jalanmu ya Tuhan. Ada ayatnya tuh, nanti cari sendiri deh. Ya, tiba-tiba ingat begitu aja. Kalau kita hanya main perasaan, sekali lagi, nggak akan bisa ngomong seperti itu. Kalau kita hanya main perasaan, kita akan berkata, tertindas itu mengecewakan bagiku. Tertindas itu merugikan bagiku. Ya, tapi kalau orang dewasa, kesadarannya bertumbuh, maka dia akan bisa berkata, tertindas itu baik bagiku. Saya lihat satu orang ya pernah bersaksi. Dia hancur-hancuran di masa lalunya ya. Dia hancur-hancur, dia habis, bahkan dia hidup dalam hutang bertahun-tahun. Tapi ketika Tuhan pulihkan dan dia akhirnya bisa bersaksi, dia nggak bilang tuh bahwa itu pengalaman buruk yang merugikan aku, enggak. Dalam kesaksiannya dia bilang, justru lewat semuanya itu ada banyak hal baik yang dia akhirnya alami. Saya berdoa saudara yang susah hari ini, satu hari nanti akan berkata, kesusahanmu hari ini ternyata adalah sebuah berkat yang membuat saya ada di waktu yang akan datang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa. Ya, memang sekali lagi nggak mudah, makanya Tuhan minta kita untuk memperbaharui akal budi kita, ya, memperbaharui cara berpikir kita,
Jangan hanya melihat sebuah peristiwa dengan perasaan kita. Tapi lihatlah secara dewasa, ada hasil apa yang kita akan dapatkan lewat semua kejadian dan peristiwa tersebut. Nah, kata pencobaan di sini, dalam bahasa Yunaninya adalah dokumion. Ya, dokumion. Apa arti dokumion? Secara letterlek dalam bahasa Inggris dikatakan, one step closer to promotion. Satu langkah lebih dekat untuk sebuah promosi. Jadi pencobaan di sini seperti anak sekolah ujian. Ketika musim ujian tiba, itu tanda bahwa musim kenaikan kelas sebentar lagi. Ya, dokumion, one step closer to promotion. Jadi hari ini, saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan masalahmu dihilangkan. Ya, Tuhan tidak menjanjikan ada mujizat untuk membuat semuanya tiba-tiba lenyap dan diganti dengan segala yang baik, enggak. Karena ingat ya, doa Yesus ya, Dia minta kepada Bapa bukan supaya murid-muridnya diambil dari dunia yang jahat ini. Tapi Dia berdoa supaya Bapa menyertai murid-muridnya di dalam dunia yang jahat. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya, untuk kita semua. Yesus berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia." Dalam bahasa aslinya dunia yang jahat, dunia yang berdosa. Saudara, bukankah kita banyak menderita karena kita masih ada di dunia yang jahat ini? Ya, karena kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, makanya kita bersentuhan dengan kerusakan, kejahatan, kerugian, dan sebagainya. Nah, anehnya Tuhan gak meminta supaya Allah mengambil kita dari dunia yang jahat ini. Waduh, ya. Tapi jangan kecewa dulu, kalimat selanjutnya berkata, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi saudara, jangan cuma sadar akan hadirnya persoalan dalam hidup kita, tapi sadari juga hadirnya perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini kembali kesadaran. Apa yang saudara sadari? Waktu engkau susah, apa yang kau sadari? Apa cuma penderitaannya saja? Atau rencana Tuhan di balik kesusahan tersebut? Nah, kita punya problem kesadaran. Kita seringkali hanya menyadari apa yang terjadi hari ini. Kita nggak bisa menyadari apa yang akan menjadi hasil dari situasi hari ini. Paulus berkata begini, kami nggak tawar hati. Sekalipun manusia batiniah kami merosot. Kenapa? Karena kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Sementara yang kelihatan ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 ayat 16. Yuk kita lihat saja pernyataan Paulus yang hebat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Biasanya orang kalau mengalami kemerosotan, pasti tawar hati, kecewa, kehilangan sukacita, pengharapan mulai hilang. Tapi hebatnya Paulus, sekalipun secara jasmani, secara lahiriah mereka banyak mengalami kemerosotan, tapi mereka nggak tawar hati. Nah, di mana rahasianya? Ayat 17, dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Nah, fokus kepada hasil. Sama seperti Yakobus tadi, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, karena itu akan menghasilkan. Fokus pada hasilnya, bukan pada sekedar pada prosesnya.
Ayat 17 ya dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Meskipun belum terjadi, tapi Paulus sudah memikirkan itu. Sama kayak orang olahraga, saat dia ngos-ngosan, dia nggak merasa dirugikan. Saat dia harus keletihan, saat dia harus bangun lebih awal, saat dia harus mengangkat beban-beban berat, ya saudaraku, dia rela lakukan itu karena dia fokus kepada sebuah hasil yang akan dia dapatkan lewat semua tindakan itu. Nah, Paulus juga sama, ya. Kenapa dia nggak tawar hati? Dia rela, dia berdamai dengan yang namanya penderitaan karena dia tahu ini semua akan mengerjakan di kemudian hari kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara, mari dalam hidup kita ini jangan hanya terperangkap untuk hanya menyadari apa yang terjadi hari ini. Kita harus punya pandangan jauh ke depan. Ya, saudaraku. Kalau kita hanya lihat hari ini, semuanya nggak enak. Hari ini dolar gimana? Naiknya luar biasa. Hari ini emas naiknya minta ampun. Ya, hari ini perang di mana-mana. Hari ini ancaman bencana alam ada di mana-mana. Kalau kita cuma lihat hari ini, ya kita akan tawar hati. Paulus juga sama, kalau dia lihat hari itu apa yang terjadi, yaitu segala kemerosotan, harusnya dia tawar hati. Tapi ternyata dia bilang, aku nggak tawar hati, sebab ya dia bisa melihat apa yang akan dia dapatkan setelah hari itu. Di mana akan ada kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan lewat semua penderitaan itu. Ayat 18, mari kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, bukan cuma saudara ya, semua kita sedang melihat yang buruk hari ini. Jangan merasa kok cuma saya ya, enggak. Iblis seringkali menipu, dia ambil keuntungan di sini. Ya, dia mulai membisikkan, itu cuma kamu itu, berarti Tuhan enggak adil sama kamu. Yang lain enggak kok. Nah, itu salah satu tipu daya iblis untuk melemahkan kita di saat-saat yang krusial seperti ini. Ya, udahlah, ya, semua kita sedang melihat banyak hal yang buruk hari-hari ini. Semua kita sedang merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Semua kita. Tapi mari, orang benar tidak hidup dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani. Orang benar tidak hidup dengan apa yang dirasakannya. Tapi orang benar hidup karena iman, percaya. Dengan iman kita bisa melihat, ya, Tuhan sedang menyiapkan apa lewat semua yang terjadi hari ini. Ada seorang perenang wanita namanya Florence Chadwick. Tahun 54 atau 56 saya lupa, dia menjadi wanita pertama yang berhasil melintasi selat California. Itu jaraknya sekitar 42 km, seperti jarak maraton. Ya, 42 km dari Pulau Catalina, pulau kecil, ke pantai California, pantai turisme. Nah, dia jadi wanita pertama yang melintasi. Dan itu bukan area yang gampang untuk dilintasi oleh para perenang. Karena itu area yang cuacanya nggak menentu. Tiba-tiba bisa gelombang besar, tiba-tiba bisa kabut turun dengan tebal. Dan itu area di mana ada banyak ikan hiu juga berkeliaran di situ. Dan di tahun itu, Florence Chadwick menjadi wanita pertama yang berhasil melintasi selat yang berbahaya itu. Dalam wawancaranya banyak yang dia sampaikan, tapi ada satu yang saya mau ceritakan di sini. Dia bilang begini, setiap kali saya mengayuh, saya selalu mengimajinasikan, saya akan disambut dengan pesta di pantai, saya akan disambut dengan berbagai penghargaan. Itu yang dia tanamkan dalam benaknya. Itu kesadaran, ya, dia
dia tumbuhkan selama dia berenang di laut yang tidak mudah itu. Jadi ketika kayuhanku semakin lambat, aku berusaha menguatkan diriku dengan cara apa? Aku membayangkan pesta sudah siap di depan menunggu aku. Orang-orang yang kucintai sudah siap menyambut aku di sana. Jadi saudaraku, dia membayangkan hasil. Dia membayangkan reward yang ada di depan. Sehingga kelelahan tidak menghentikan dia. Kabut yang tebal tidak menghentikan dia. Gelombang yang tiba-tiba berubah-ubah juga tidak menghentikan dia. Sekalipun kalau ditanya capek, capek dia bilang. Kalau ditanya takut, takut melihat perubahan-perubahan yang terjadi di area itu. Tapi yang memberi dia kekuatan, yang membuat dia mau terus mengayunkan tangannya, kakinya, adalah sebuah reward atau sebuah peristiwa yang akan dia nikmati kalau dia sampai ke pantai itu. Jadi dia bilang, aku tidak hanya berenang dengan kekuatanku, aku berenang dengan imajinasiku. Nah, makanya saudaraku, mari ya dalam hidup kita pun waktu kita sedang mengarungi kehidupan yang banyak perubahan hari-hari ini, jangan cuma sadar aduh saya semakin lemah. Jangan cuma hanya menyadari bahwa aduh keadaan semakin sulit. Mari ingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Selalu bayangkan hal-hal besar yang Tuhan bisa buat di depan. Kalau saya setia hari ini, ya bayangkan apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kalau saya tetap mengasihi Tuhan, saya tidak menyerah dengan keadaan. Ya, mari imajinasikan apa yang Tuhan siapkan di depan. Sama seperti Abraham. Diajak untuk melihat, Abraham lihat. Tuhan ya sebelum menyertai Abraham, Tuhan minta Abraham lihat sejauh matamu memandang. Itu bukan cuma sekedar untuk melihat, tapi Tuhan sedang melatih untuk Abraham mulai membangun satu pengertian bahwa ada banyak hal yang Tuhan bisa berikan di depan. Makanya ketika Tuhan berkata, pergi dari negeri nenek moyangmu. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu aja. Hanya dia bisa melakukannya sekalipun dia nggak tahu mau kemana, tapi dia sudah sadar bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang baik di depan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, kita harus berdamai dengan dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Kita nggak bisa kecewa, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi anggaplah ini sebuah proses yang akan membawa kita kepada sebuah keadaan yang lebih baik. Ya, anggaplah ini sebuah jalur yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, jangan jadi orang Kristen, mau tanah perjanjian, tapi nggak mau padang gurunnya. Ngerti ya kalimat saya? Ada banyak kita orang Kristen, mau tanah perjanjian, mau janji Tuhan, tapi nggak mau lewatin padang gurunnya. Mari kita jalani padang gurun dengan percaya apa yang Tuhan siapkan di depan. Dengan percaya kepada hal-hal baik yang Tuhan sudah rancang. Ya, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan hari depan yang membawa kepada pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi Bapak Ibu, mari bangun satu anggapan yang benar. Satu pengertian. Ya, saya menghadap ini tidak hanya dengan perasaan, tidak hanya dengan taste, suka atau tidak, tapi saya menghadapi semuanya dengan kesadaran bahwa ini akan menjadi bagian yang akan membuat saya bertumbuh di hari yang akan datang. Ya, Plato berkata begini, pemusik bisa siap di tempat. Penderitaan itu seringkali menjadi benih kesuksesan di kemudian hari. Ya, penderitaan seringkali menjadi benih dari kebesaran seseorang di kemudian hari. Bapak Ibu, tidak ada orang besar yang tidak punya latar belakang pergumulan. Ya, semua orang besar, saudara boleh sebut dalam bidang apapun, ya, bidang bisnis, politik, kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Enggak ada orang besar yang backgroundnya tidak ada penderitaan. Jadi penderitaan itu bukan oposisi, tapi penderitaan adalah partner kehidupan kita. Yang membuat
potensi kita semakin maksimal. Kalau toh ada hal yang gak enak yang harus kita alami, anggaplah kita lagi makan paria hari ini ya. Supaya gula darah kita normal di kemudian hari. Ya, supaya iman kita sehat di kemudian hari. Yang, ya saudara tahu lah ya, kalau kita pikirannya masih anak kecil pokoknya patokannya apa? Manis, enak, nyaman. Nah orang Kristen sama. Kalau ada orang Kristen yang patokannya pokoknya ikut Yesus harus aman, nyaman. Itu masih anak kecil, saudara. Tapi kalau orang dewasa sudah bisa menikmati yang namanya hal-hal yang pahit. Betul kan? Saudara yang udah gede ya? Udah bisa menikmati kopi pahit kan? Enak justru. Ya, saudara yang udah besar-besar, ya udah dewasa, sudah bisa menikmati kan? Ya, makanan, minuman tanpa gula, enak. Bisa nikmat, tapi anak kecil nggak bisa. Ya, jadi hari-hari ini akan kelihatan mana yang udah dewasa, mana yang masih anak-anak. Dan saya berdoa kita sudah dewasa hari ini. Ya, mari kita anggap semua hal yang Tuhan izinkan, sekalipun gak enak, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena ini akan membuat ya kita akan di kemudian hari, kita akan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah, saya percaya, saya yakinkan saudara, apa yang gak enak hari ini, saudara akan syukuri di kemudian hari. Pasti. Pasti. Sering kan dengar orang-orang yang bilang, untung dulu saya pernah susah dulu. Kesusahan yang gak enak akhirnya menjadi keuntungan. Ya, saudaraku. Jadi itulah sebabnya, ya jangan buru-buru menyesali dan lalu kecewa sama Tuhan. Enggak. Bukan karena Tuhan gak baik. Yang gak baik itu dunia kita. Dunia kita gak baik. Tuhan kita baik, saudaraku. Ya, jangan berkata, waduh kok kenapa Tuhan kau izinkan yang begini, berarti Tuhan gak baik. Enggak, kita ada di dunia yang tidak baik. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi yang namanya penderitaan itu hal yang normal, alamiah. Karena kita belum di sorga. Tapi mari hadapi dengan cara yang lebih dewasa. Ya, kita bukannya orang yang memang istilahnya cari-cari penderitaan, tidak. Tapi kita siap menghadapi penderitaan dengan sikap dan mental seorang yang dewasa. Mari kita berdiri bersama-sama, yuk. Haleluya. Saudara, memang tidak mudah ya. Tetapi mari kita belajar menghadapi segala tantangan dengan sikap yang bijak. Tidak ada rancangan Tuhan yang tujuannya untuk mengecewakan dan menjebak kita. Kalau Dia sanggup selamatkan kita 2000 tahun yang lalu, maka Dia juga sangat sanggup untuk memelihara kita hari-hari ini. Dari masalah yang terbesar yaitu dosa dan maut, Dia sudah sanggup selamatkan kita. Masakan kita tidak percaya bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita dari masalah-masalah sehari-hari yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Mari belajar percaya sama Tuhan dan kembangkan terus sikap yang dewasa dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan sudah menegur kami, menasihati kami. Mari Engkau mampukan kami untuk menghadapi segala situasi dengan sikap yang baik. Kami tidak perlu harus putus asa, karena kami punya Tuhan yang tetap berkarya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan, berlimpah-limpah siang hari ini. Kasih karunia-Mu terus menyertai dan menaungi kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
bangga.